Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratna Sariningsih. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan materi saya yang berjudul Metode Pengembangan Kecerdasan Naturalis Anak Usia Dini. Pengertian kecerdasan naturalis menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Jarod Wijinarko. Naturalis intelligent adalah kemampuan seseorang untuk berhubungan dan menyesuaikan dengan alam. Yang kedua ada menurut Gardner, kecerdasan naturalis adalah keahlian mengenali dan mengategorikan spesies, yaitu flora dan fauna di lingkungan sekitar. Ciri-ciri kecerdasan naturalis, orang-orang dengan kecerdasan naturalis yang berkembang baik mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menjelajahi lingkungan alam dan lingkungan manusia dengan penuh ketertarikan dan antusiasme. Yang kedua, suka mengamati, mengenali, berinteraksi atau peduli dengan objek, tanaman, atau hewan. Yang ketiga, mampu menggolongkan objek sesuai dengan karakteristik objek tersebut. Yang keempat, mampu mengenali pola di antara proses atau kelas dari objek. Yang kelima, suka menggunakan peralatan seperti mikroskop, binokular, teleskop, dan komputer untuk mempelajari sesuatu organisme atau sistem. Menurut Prasetyo, seseorang naturalis memiliki beberapa indikator, di antaranya memiliki kepekaan terhadap alam dan lingkungan di dalamnya, memelihara binatang dan merawat tumbuhan, mengetahui perubahan cuaca dan lingkungan alam, mengelompokkan objek yang ada di dalam sesuai dengan cirinya masing-masing, mengenal dan mengelompokkan berbagai makhluk hidup yang berbeda, berpetualang di alam terbuka dan suka bertanya tentang alam, peduli dengan keadaan lingkungan alam beserta isinya, memahami fenomena yang terjadi di alam seperti siklus kehidupan ataupun makhluk hidup. Menurut Armstrong, dalam musfiroh, kecerdasan naturalis terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, kepekaan terhadap alam, flora, fauna, formasi, awan, dan gunung-gunung. Yang kedua, keahlian membedakan anggota-anggota suatu spesies. Yang ketiga, mengenali eksistensi spesies lain. Yang keempat, memetakan hubungan antara beberapa spesies baik secara formal maupun informal. Menurut Prasetyo, seorang naturalis memiliki beberapa indikator, di antaranya memiliki kepekaan terhadap alam dan lingkungan di dalamnya, memelihara binatang dan merawat tumbuhan, mengetahui perubahan cuaca dan lingkungan, mengelompokkan objek yang ada di dalam sesuai dengan cirinya masing-masing, mengenal dan mengelompokkan berbagai makhluk hidup yang berbeda, berpetualang di alam terbuka dan suka bertanya tentang alam. Strategi pengembangan kecerdasan naturalis. Strategi pengajaran kecerdasan naturalis dapat dilakukan dengan cara yang pertama, berjalan-jalan di alam terbuka. Yang kedua, pembelajaran melalui Windows dan atau auto learning. Yang ketiga, tanaman sebagai alat peraga. Yang keempat, binatang peliharaan di dalam kelas. Yang kelima, studi lingkungan. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan naturalis. Yang pertama, bermain di taman atau halaman terbuka. Yang kedua, mengambil gambar pemandangan alam. Yang ketiga, menjelaskan tentang gejala alam. Yang keempat, mengajak anak memelihara tanaman. Yang kelima, mengunjungi tempat wisata alam dan tempat perlindungan hewan atau tanaman.